istimewa dari kelas C. Beban belajar sekolah begitu berat dan menurunkan kebebasan anak untuk bergerak. Kebutuhan mereka akan gerak tidak bisa terpenuhi karena terbatasan waktu dan kesempatan lingkungan. Sekolah tidak menyediakan wilayah yang menarik untuk dijelajahi. Kehidupan sekolah yang demikian kombinasi pula dengan kehidupan di rumah dan di lingkungan luar sekolah. Jika di sekolah anak kurang bergerak, di rumah keadaannya juga demikian. Kemajuan teknologi yang dicapai pada saat ini telah mengungkang anak-anak dalam lingkungan kurang gerak. Anak-anak semakin asik dengan kesenangannya seperti menonton TV atau bermain video game. Tidak mengherankan bila ada keseriusan bahwa kebugaran anak-anak semakin menurun. Sejalan dengan itu, pengetahuan dan kebiasaan makan yang buruk pun semakin memperparah masalah kesehatan yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Dengan pola gizi yang berlebihan, para pemalas gerak itu akan menimbun lemak dalam tubuhnya secara berlebihan. 4. Pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Pendidikan jasmani dan olahraga memang merupakan dunia anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya, anak-anak dapat belajar kembali sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. 2. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah waktu berbuat. Anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada hanya harus memilih atau mendengarkan orang lain ketika mereka sedang belajar. Suasana kebebasannya ditawarkan di lapangan atau dalam gedung olahraga senang karena sekian lama terkurung di antara batas-batas ruang kelas. Tentu keadaan ini benar-benar tidak sesuai dengan dorongan nalurinya. 3. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, terutama di sekolah dasar, cukup unik karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan untuk menguasai berbagai keterampilan dan dalam kehidupan di kemudian hari. Menurut para ahli, pola pertumbuhan anak usia sekolah hingga menjelang akhir balik atau remaja disebut pola pertumbuhan lambat. Pola ini merupakan kembalikan dari pola pertumbuhan cepat yang dialami anak ketika mereka baru lahir hingga usia 5 tahun. 4. Menyalurkan energi yang berlebihan. Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi inilah yang perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. 5. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan jasmani dan olahraga yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani dan olahraga adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan moral. Dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum. Lewati program pendidikan jasmani dan olahraga dapat diupayakan peranan pendidikan jasmani dan olahraga untuk mengembangkan kepribadian individu. Tanpa pendidikan jasmani dan olahraga, proses pendidikan di sekolah akan menjadi pincang. 1. Kebugaran. Kebugaran akan dicapai melalui program pendidikan jasmani dan olahraga terencana, teratur, dan berkesinambungan. 2. Pendidikan jasmani dan olahraga dapat juga membentuk gaya hidup yang sehat. 3. Keterampilan fisik. Keterlibatan anak dalam asuhan berbagai peranan, senam, kegiatan bersama, dan lain-lain merangsang perkembangan gerak anak yang efisien yang berguna untuk menguasai berbagai keterampilannya. 4. Terkuasai prinsip-prinsip gerak. Pendidikan jasmani dan olahraga yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip gerak. Kepaksaan rasa dalam hal rasa. Pendidikan jasmani dan olahraga menempati posisi yang sungguh unik. Kegiatan yang selalu melibatkan anak dalam
kelompok kecil maupun besar berupa wahana yang tepat untuk berkomunikasi dan bergaul dalam lingkungan sosial. Kepercayaan diri dan citra diri. Melalui pendidikan jasmani dan olahraga, kepercayaan diri dan citra diri anak akan berkembang. Secara umum, citra diri diartikan sebagai cara kita menilai diri kita sendiri. Dalam dasarnya ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Secara pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pandangan-pandangan dari setiap disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah.